أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Shalawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih di bab adzan ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang fadilah adzan. Sudah kita bahas tentang fadilah adzan, juga termasuk siapa yang berhak untuk adzan dan sebab disyariatkannya adzan. Kita lanjut kaifiyahnya. Kaifiyat adzan ini memang kalau di dalam riwayat itu ada beberapa yang berbeda. Ada beberapa yang berbeda. Di antaranya itu ada kaifiyat yang takbirnya itu cuma 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kemudian yang syahadatainnya itu diulang sampai 4 kali. Ya dibalik kan ya. Itu ada riwayat itu. Kalau di kitab aslinya jenengan lihat di halaman 96. Ada yang poinnya kedua itu takbirnya di 4 kali seperti yang umumnya itu. 4 kali umumnya. Dan kemudian syahadatnya ditakjil, diulang seperti yang sudah kita paham. Lah cara yang kedua ini yang umumnya yang diriwayatkan oleh al-Jama' oleh al-Khamsah. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih dari Abi Mahdurah, Dan ada yang tarbih Allahu Akbarnya 4 kali dan yang selainnya itu 2 kali, selain yang kalimat tauhid. Mana yang biasa terpakai? Yang biasa terpakai yang kita pakai selama ini nih. Yang ada tarbihnya, apa tarbih itu ya 4 kali, Allahu Akbar itu tarbih 4 kali. Jarang kita itu mendengar ada orang adzan yang Allahu Akbarnya cuma 2 kali. Jarang, tapi riwayatnya ada. Jangan coba-coba ya. Ya. Bagi orang-orang yang tidak ngaji nanti bingung. Lha adzan kok takbirnya mepeng pindho. Padahal kalau di sini, di Said Sabiq sini, ini dikatakan memang ada riwayat yang semacam itu. Padahal riwayatnya juga riwayat rawahu Muslim dari Abi Mahdurah. Dari riwayat Abu Mahdurah ini memang ada 2. Yang riwayat Al-Khamsah yang pakai takbir yang 4 kali, dan yang cuma tafniyatu takbir yang 2 kali takbir. Sehingga yang umumnya saja. Umumnya saja yakni yang takbirnya berapa? 4. Ya, kemudian yang lain-lain 2 kecuali kalimat yang tauhid.
Kemudian khusus untuk sholat subuh, itu ada istilah taswib. Ada istilah taswib. Taswib itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah tambahan kalimat setelah hayya 'alas shalah ya 2 kali, kemudian hayya 'alal falah 2 kali, baru ditambahi as-sholatu khairum minan naum. Itu untuk sholat subuh. Jadi penambahan as-sholatu khairum minan naum itu bukan bid'ah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Abu Dawud. Tidak disyariatkan selain sholat subuh. Engkau jenengan sholat isya maca as-sholatu khairum minan naum. Ya susah. As-sholatu khairum minan naum di dalam konteks sholat 5 waktu itu hanya khusus untuk sholat subuh. Ya, sholat subuh itu pakai as-sholatu khairum minan naum. Clear ya Pak? Di sini juga pakai as-sholatu khairum minan naum ya. Itu riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud. Kemudian kita lanjut poin nomor 6, kaifiyatul iqamah. Nah, kaifiyatul iqamah ini pun Syed Sabiq di sini memberi beberapa poin cara. Ada yang iqamah itu takbirnya 4 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru yang lain 2 kali. Ini tidak umum. Jangan coba pakai ini nanti kira-kira rame. Kemudian ada yang pakai tathniyah. Tathniyah takbir di awal ataupun di akhir. Apa tathniyah itu? 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang lain-lain itu dibaca satu-satu. Termasuk nanti ada tambahan qad qamatis shalah. Kita pakai yang mana? Sekarang pakai yang umum ya di sini. Pakai yang umum yang sudah biasa kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Nah, qad qamatis shalah itu dibaca 2 kali. Kalau yang lain-lain itu 1 kali, kecuali yang takbirnya 2 kali. Lah itu kaifiyat. Nah, lah sekarang kalau ada orang adzan, ada orang iqamah, iku opo ya dijawab. Terus jawabannya ya gimana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang adzan, ya termasuk kalau di sini juga ketika kita mendengar orang yang iqamah itu juga ada jawabnya. Ada jawabnya di sini disebut kalau konteksnya yustahabu liman yasma'a al-mu'adzina ayyaltazima al-dzikra al-adi. Kalau riwayat yang ada, Nabi bilangnya begini, idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Apabila kalian itu mendengar orang yang adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Itu kalau untuk riwayat al-jamaah. Lah nanti ada riwayat yang lain dari Umar. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kita ketika membaca muadzin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Maka di sini Rasulullah mengatakan ya, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan
dakhalal jannah, dia masuk surga insyaallah. Jadi kalau ada orang adzan itu ada ojo, mohon maaf kalau dalam bahasa orang Jawa ojo jegideg wae. Apa jegideg ya? Ya menengai Kak Jawa. Jadi kalau apalagi begini, mohon maaf sekali lagi. Ada loh orang-orang itu pas wae adzan juga cepret. Wakeh ya. Sebenarnya kalau ada orang adzan itu meneng cepet terus dijawab. Dan nanti setelah adzan dikumandangkan perbanyak untuk berdoa. Entah berdoanya langsung jenengan fokus berdoa atau mungkin sambil murojaah ketika membaca ayat Al-Quran ada ayat apa namanya, ayat rahmat, ada ayat adab, di situ jenengan berdoa sesuai dengan ayat Al-Quran yang jenengan baca. Wis pokoknya kalau ada orang adzan diem jawab. Lah ya anak-anak kecil ya ono wong adzan rame jenenge arek cilik. Tapi lek sing wis tuwek-tuwek mosok yo padha karo sing cilik. Ndak ada toh di sini kalau ada orang adzan ngomong gitu, ndak ada ya. Enggak ono ya. Oh ndak ada. Biasanya sing ngono-ngono iku sing ora tau ngaji. Nah, meneng. Para jamaah dimuliakan oleh Allah. Lah ada yang bertanya kemudian, kalau pas ketika mengucapkan as-salatu khairum minan naum, itu jawabannya apa? Kalau digoleki hadis yang sahih, gak ada redaksi khusus. Nggak ada redaksi khusus, bacaan yang lain nggak ada redaksi khusus. Ya sesuai dengan riwayat tadi itu, ya, sesuai dengan riwayat Al-Jamaah ataupun riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya menjawabnya seperti yang diucapkan oleh muadzin. Yakni apa? As-salatu khairum minan naum, sama. Nggak ada redaksi khusus, nggak ada redaksi khusus. Baik, kalau untuk iqamah sama, iqamah itu ada jawaban persis seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan iqamah, beda dengan ucapan yang qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu kalau di sini disebutkan bacanya itu ketika dia orang yang iqamat membaca qad qamatis shalah, kita membaca apa? Aqamaha Allahu wa adamaha. Itu jawabannya kalau kita mendengar orang yang mengucapkan qad qamatis shalah. Nah, kalau sudah orang itu mengucapkan iqamah selesai la ilaha illallah, itu tidak ada bacaan-bacaan lanjutan. Biasanya kan ono ya, setelah qomat selesai ku wong nglanjutno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi kaene. Tidak ada. Jadi kalau qomat ya wis apa yang diucapkan yang qomat itu beda dengan apa, kecuali yang qad qamatis shalah. Adzan itu sama dengan muadzin kecuali yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu la haula wala quwwata illa billah. Kita itu tidak usah nambah-nambahi, nanti malah ngeruwet. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, ya wis mandek wis. Enggak ada bacaan-bacaan yang lain. Baik, beda dengan orang yang adzan dan mendengar adzan selesai itu baca apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah itu. Lah sunnahnya sebelum membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah itu, kalau ada di dalam riwayat di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada baca sholawat dulu. Membaca sholawat dulu.
Jenengan juga begitu ya Pak. Nah, redaksi-redaksi yang ada nanti kita lihat ya secara runtut. Di sini ada poin ayyusalliya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqibal adani bi ihda asyari al-waridah thumma yas'alullaha lahu al-wasilah. Berarti sebelum membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah itu membaca apa? Sholawat. Apakah hadisnya itu sahih? Di sini oleh Said Sabiq, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi biasanya kan kita langsung Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sholawatnya tidak ada. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar. Clear ya Pak untuk yang menjawab adzan. Nah sekarang muncul pertanyaan begini, jenengan datang ke masjid jebret pas pada waktunya adzan, itu jenengan jawab adzan dhisik apa langsung sholat? Kalau poinnya kita bisa melihat perintahnya Nabi, kan kita seharusnya itu mendapatkan fadilah-fadilah yang sudah disabdakan oleh Rasul. Salat qobliyah itu juga perintah, menjawab adzan itu juga perintah. Akhirnya kalau sekedar untuk posisi bukan sholat Jumat, ini nanti di posisi sholat Jumat beda lagi ya. Ini sholat 5 waktu seperti ini loh Pak. Maka kita jawab adzan dulu dengan baik, kita baca sholawat dan kemudian berdoa, baru qobliyah. Itu. Kalau untuk yang sholat Jumat bagaimana? Nah ini, kalau untuk yang sholat Jumat tentu mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Sementara menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Maka kalau saya meyakini langsung sholat. Karena nanti kalau di kitab ini memang ada waktu-waktu di mana orang itu tidak menjawab adzan. Ada waktu-waktu orang itu tidak menjawab adzan. Ya nuwun sewu, lepas lagi di kamar mandi lagi BAB ngono apa jawab. Lupa tetap jawab piye. Di sini dikatakan wa yustasna min hadzal musalli wa man huwa 'alal khala. Orang yang sedang sholat itu dikecualikan untuk jawab. Pas ketika jenengan sholat kok adzan. Nah itu tidak jawab, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu ya tadi katakan pas ketika jenengan itu di situ mimbar ya, khatib sudah di atas mimbar ya, otomatis jenengan baru datang, maka mendahulukan yang wajib, maka jenengan sholat dan tidak menjawab adzan. Maka di sini dikatakan wa yustasna min hadza sapa al-musalli. Siapa lagi? Wa man huwa 'alal khala, dan orang-orang yang ada di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Engkau jenengan di kamar mandi jawab buanter, enggak oleh. Enggak boleh membawa nama-nama ya, enggak boleh membawa nama Allah di dalam, menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Apalagi wajima, orang yang sedang lagi melakukan hubungan suami istri. Pas lagi melakukan hubungan suami istri kok perumatan. Iya, jenengan pernah ada begitu. Nah, itu dia kecualikan. Untuk itu dikecualikan. Pak, kalau umpamanya menjawabnya itu setelah keluar dari kamar mandi gimana? Maka di sini dikatakan fa idza faragha minal khala'i tabi'u tabahu fa idza sami'ahu.
wa huwa fi qiraatin aw dzikrin aw darasin aw nahwi dzalik. Jadi kalau umpamanya dia sudah keluar dari hall tadi, yang tadi kan ada jawab. Begitu dia keluar dari kamar mandi, sementara dia itu mendengar tadi kan, nah maka dia boleh untuk kemudian menjawab itu. Lihat ya, untuk menjawab adzan dan menjawab iqamah. Ada juga tuh orang mendengar adzan itu ora donga. Jawab ya orang, donga ya ora. Itu jangan begitu. Atau mungkin karena memang doanya tidak hafal. Doanya tidak hafal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, yang menjadi perdebatan juga. Apakah doa mendengar adzan itu ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad? Biasanya ada tambahan itu ya. Yang sahih yang gimana? Di sini ada beberapa redaksi yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Idza sami'tum al-mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya shalla salatan sallallahu alaihi wasallam. Saya baca semua. Apabila kalian mendengar muadzin itu ya adzan, maka berkata-katalah seperti apa yang dikatakan muadzin tadi. Thumma sallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, maka sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat untuk dia, memberikan rahmat kepada dia berapa? 10. Summa sallallahu li al-wasilah, kemudian mintakan kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah itu bukan perantara ya, maksudnya kedudukan darajat yang tinggi, darajat al-aliyah. Maka fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Yang dimaksud wasilah di sini adalah manzilah, kedudukan yang tinggi di dalam surga yang tidak ada yang bisa mendapatkan kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dan juga umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Orang kalau sudah membaca sampai salawat, kemudian membaca doa adzan, di sini dikatakan, faman sa'alallaha li al-wasilata halat lahu syafaati. Dia itu nanti berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Riwayat Muslim. Tidak ada redaksi yang menyebut pakai innaka la tukhliful mi'ad yang konkret. Ya biasanya kita cuma sampai Allahumma rabbah li da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wa fadilah wa ba'athu maqaman mahmudatil lati wa'attah. Wis mandek di situ. Tapi biasanya kalau di anak-anak kita kadang-kadang mereka menambah dengan innaka la tukhliful mi'ad. Kita pakai redaksi yang berarti sampai wa'attah saja. Ya wa'attah saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi clear ya. Dia baca sholawat dulu, baru kemudian membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Kemudian kalau adzan itu selesai, antara adzan dan iqamah, itu gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa. Di poin nomor 8, yakni doa ba'da adzan itu. Nabi mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i wa Tirmidzi mengatakan hadisun hasan sahihun. Nabi bilang, la yuraddu ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Sehingga antara adzan dan iqamah itu gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa. Dan tentunya pas ketika berdoa pakai etika-etika, adab-adab yang sudah diajarkan ketika berdoa. Apa Pak Ibu, etikanya berdoa ada berapa? Ayo, bendina donga
nggak ngerti etikanya berdoa. Tak ulang lagi, mungkin beberapa saja. Siji, kalau kita itu berdoa, awali dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Itu poin pertama. Nomor loro, iktiraf. Iktiraf itu ada pengakuan. Pengakuan apa? Kekurangan, kesalahan, dosa. Iktiraf. Bagus kalau mau berdoa itu memperbanyak istighfar. Awake dhewe iki kakek dosa. Kemudian yang ketiga, kalau berdoa itu yang sungguh-sungguh, namanya al-azm. Al-azm itu yang sungguh-sungguh betul, gak oleh main-main, gak oleh dolanan. Di situ Rasul pernah mengatakan, wad'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ada kalimat, ketahuilah Allah itu layak balu doaan min qalbin lahin. Allah itu tidak akan menerima doa dari orang yang lalai dan main-main. Jadi pas ketika berdoa, adab yang berdoa yang ketiga itu al-azm, sungguh-sungguh wis tenanan. Sing nomor 4, husnudzon. Husnudzon yakin kalau doa itu akan dikabulkan. Nomor 5 memang etika, namanya adab ya, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Yang nomor 5 mengangkat tangan. Lah mengangkat tangan itu memang modelnya itu ada beberapa. Nabi Muhammad pernah berdoa itu sambil mengangkat satu jari ketika di perang Badar begini, atau pas di mimbar-mimbar Jumat. Ya, Nabi pernah juga berdoa tangannya itu diangkat tinggi sampai ketiaknya kelihatan, itu pas ketika sholat istisqa. Dan kemudian Nabi juga berdoa itu yang paling sering, yang paling banyak itu menyatukan dua tangan, dan ditaruh di muka beliau, dan kemudian beliau memandang kedua telapak tangan itu seperti ini. Itu yang sering kali dilakukan oleh beliau. Sudah berapa adab ini tadi? Sudah 5. Kemudian adab yang nomor 6 itu istilahnya ada jam'ul jawami. Jam'ul jawami, Nabi Muhammad itu suka pakai kalimat-kalimat yang pendek tapi mempunyai makna yang luas. Nabi pernah doanya gini, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kan pendek kan? Tapi maknanya begitu luas. Itu namanya jam'ul jawami. Itu Rasulullah Muhammad SAW itu seperti itu. Dan yang paling pokok, yang paling penting itu meskipun kita melakukan adab yang saya sebutkan diantaranya 6 ini, tapi ada adab yang paling penting sebelum kita berdoa. Adab yang paling penting sebelum kita berdoa. Apa itu? Jauhi makanan yang haram, jauhi minuman yang haram. Kenapa? Itu salah satu sebab Allah itu menolak doa kita. Itu. Nah, itu diantara yang perlu kita lakukan kalau kita berdoa. Nanti jangan buka lagi di sebuah kitab. Di kitab itu namanya Adabul Islamiyah. Saya punya 2 kitab, yang satu tipis, yang satu tebal. Yang ditipis itu nanti disebutkan namanya adab-adab berdoa itu. Oke. Itu oke. Lah jadi kalau sudah antara azan dan iqamah jangan main-main. Ojo ngecepret. Terutama yang sering itu, aduh ya Allah, ngecepret gak selesai-selesai. Kalau ada ngecepret rame, itu kasihan yang lagi berdoa, kasihan yang lagi sholat di masjid sana. Tidak saya sebutkan di sini ya, di masjid sana. Karena jarak tunggu antara subuh dan adzan subuh dan iqamah itu agak lama, sekitar 15 gitu ya. Ya jadinya ibu-ibu di belakang itu jangan rame ngomong. Ketika ngaji itu sudah tak balik tak sampaikan, bolak-balik ternyata ya tak titeni sing rame ku sing gak tahu ngaji.
Jadi akhirnya orang sholat qobliyah itu terganggu dengan suara. Iya lek sing diomongno api-api. Jenenge ibu kadang-kala sing ngonse diomongne apa? Ya lah iya nuwun sewu. Di masjid itu lho sing pelaur ngrasani tanggane. Ya, di masjid itu lho sing ngrasani tanggane itu. Mohon maaf. Jadi pas ketika di dalam masjid antara adzan dan iqamah ya wis meneng donga, njaluk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini tidak harus ngecepet-ngecepet ya. Di sini ada yang ngecepet-ngecepet. Lek ngecepet yo dikandani. Orang yang duduk di sebelahnya ngasih tahu, menasihati dengan baik. Tapi yang mbok meneh lek dikandani iso muring-muring. Jadi dikandani iso muring bareng. Baik, kita lanjut. Orang yang punya adzan itu gimana harusnya? Etika adab orang yang adzan itu kayak apa? Jadi kalau jenengan adzan itu juga ada etikanya. Etika yang pertama, dia itu pas ketika adzan itu benar-benar ikhlas karena Allah, dia tidak mengambil upah dari adzan itu. Masa adzan dibayar? Dan pahalanya adzan itu sudah luar biasa. Kalau ngimami dibayar boleh? Bingung lah jawab. Di Masjidil Haram itu para imam-imam itu juga dibayar, Pak. Iya, tapi yang menarik tidak dipatok berapa. Imam As-Sudais itu bayarannya itu dikai cek kosong. Marono Imam As-Sudais disuruh nulis. Bayarannya model ini. Tapi karena memang orangnya bertakwa, orangnya soleh, orangnya ya hafal Quran, S3 syariat, nulis cek itu ya benar-benar jujur sesuai dengan kebutuhan beliau. Boleh awet dewi kira-kira piye. Itu seperti itu imam-imam Masjidil Haram. Ledek ini kan masih dianu ya, imam-imamnya masih dipatok berapa begitu ya. Ya gak podo habis Masjidil Haram aja nih. Orang iso dipadak nih. Iso dipadak nih. Lah kalau untuk orang adzan ini memang orang yang adzan ini memang kalau di dalam poin seperti ini itu ayam bagi bi adzanihi wajh Allah fala ya'khudhu alaihi ajran. Jadi dia itu ya adzannya itu memang betul-betul karena Gusti Allah kan jalur bayaran. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Wes. Kemudian nomor loro tak singkat-singkat wae sing penak. Kalau bisa ayakuna thahiran minal hadasil asghar wal akbar. Kalau adzan itu bersih suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi etikanya kalau mau adzan wudu dhisik kleke umpamanya batal. Tapi memang secara fikih ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Tapi makruh. Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang adzan tanpa suci, fa in adzina ala ghairi tuhrin jaza ma'al karaha inda Syafi'i. Kalau madhabu Ahmad wal Hanafiyah wa ghairuhu adamul karaha. Jadi kalau madhab Imam Syafi'i adzan tidak suci itu boleh tapi makruh. Tapi di madhab Ahmad, Hanafi dan selainnya itu adzan tanpa wudu, tanpa suci itu tidak makruh. Enggak pendapat sing ndi jenengan. Kalau saya lebih cenderung wong jenenge nyeluk wong sholat yang dipakai kalimat-kalimat thayyibah ya secara etika yo suci.
secara etika suci, walaupun madhab Ahmad, madhab Hanafi mengatakan tidak makruh orang adzan tanpa suci itu, sehingga tanpa wudu marunu adzan, mari adzan baru wudu. Menurut Imam Ahmad, menurut Hanafi ora apa-apa, gak makruh. Tapi kalau saya lebih cenderung memilih apa yang mana? Yang bersuci. Itu lebih bagus. Kemudian orang yang adzan itu ayakuna qaiman. Orang yang adzan itu etikanya sambil berdiri. Lah ya adzan Nabi lungguh ya piye ceritanya? Adzan qaiman berdiri mustaqbilal qiblati, menghadap ke kiblat. Para ulama sepakat, Ibnu Munzir itu menyebut itu sebagai ijma. Apa ijma itu? Konsensus. Ya, kesepakatan para ulama annal qiyama fil adzani minas sunnah. Ya, sesungguhnya berdiri di dalam adzan itu bagian dari sunnah. Kenapa? Bilal bin Abi Rabah ataupun Umi Maktum tidak pernah adzan sambil duduk, tidak pernah. Ya berarti jenenge orang adzan itu yang ngadeg, Pak, diri. Terus apalagi ayatafita biroksihi wa unuqihi wa sadrihi yaminan inda qawlihi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, wa yasaran inda qawlihi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini sunnah. Kalau pas jenengan mengucapkan hayya 'alas shalah, sunnahnya jenengan kepala, leher ataupun dada jenengan menghadap ke sebelah kanan. Sunnahnya begitu. Dan kalau membaca hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut ia asahul kaifiyat. Ini adalah kaifiyat yang paling sahih. Lah lek mikir mek ning ngarep tok ngene piye carane? Ya Bapak, muter jangan muter ono mikir ning kene. Sing penak iku adzan dicekel iki. Atau mungkin kalau miknya depan di sini ya berarti ya rada geser ke kiri kemudian menghadap ke sana. Kalau ingin mengikuti sunnahnya di sini. Ini Bilal bin Abi Rabah itu pun juga melakukan seperti itu. Riwayatnya siapa ini? Riwayat Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini adanya juga seperti itu, Pak. Sudah dilakukan ya. Menghadap ke kanan, menghadap ke kiri. Lendak dimulai sudah. Itu sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Lihat turun wudu di sini. Menghadap ke kiblat. Terus, nah ini juga ayadkhula usbu'aihi fi udunaihi. Memasukkan dua ujung jari ini, telunjuk ini. Kemana? Fi udunaihi, masukkan ke telinga. Bilal bin Abi Rabah itu kalau adzan juga begitu. Jadi kedua apanya? Ininya itu Bilal dan itu riwayat siapa? Riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah, riwayat At-Tirmidzi. Itu sunnah. Tapi ono juga orang adzan itu orang ngono. Adzan ambe apa tangannya diguring. Ambil sendakep barang. Yang betul sunnahnya itu jarinya dimasukkan ke telinga. Kalau hayya 'alas shalah ke kanan, kalau hayya 'alal falah ke kiri. Ya ono ae sing ngomong lah biyen iku lak gak ono sound system makanya ke kanan itu nyeluk sing sebelah kanan, ke kiri wis ora ono model. Itu kan logika ya, main. Baik. Terus apalagi etikanya orang yang adzan itu? Orang yang adzan itu etikanya ayat fa'a sautahu bin nida. Dia itu mengeraskan suaranya, dibuanten nih tenan, los. Ya. Maka ini kemarin masih ingat kok
hadis yang kemarin itu tentang setelah mimpi disyariatkannya adzan itu, Rasul malah menyuruh yang adzan itu adalah Bilal. Itu loh hadisnya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabihi yang mimpi itu loh. Nabi Muhammad SAW cuma mengatakan dia menyuruh untuk fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Padahal itu yang adzan yang mimpi itu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Tapi kemudian Abdullah bin Zaid ini disuruh oleh Rasulullah untuk mengajari Bilal. Bukan Abdullah yang adzan, tapi Bilal yang adzan. Nabi alasannya apa? Fa innahu anda sautan minka. Maka sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih keras dan lebih bagus. Sehingga kemarin sudah saya bilang, orang yang adzan itu lebih baik suaranya yang lebih keras dan suaranya lebih bagus. Pak, kalau dia itu sendirian adzannya bagaimana? Di alas namanya. Dia sendirian. Kan tetap sunnah kalau dia mau mengadakan adzan untuk dia itu sholat. Dia tetap dia mengeraskan suaranya juga sama. Baik. Kemudian kalau orang adzan itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada yang namanya taktil. Ayat tala fil adzan. Jadi adzan itu orang khusus taktil seperti kita membaca Al-Qur'an yang taktil gitu. Pak, pakai irama atau tidak ya Pak ya? Jadi kalau adzan itu yang tenang, seret, ojo kusut-kusut. Kemarin sudah saya rekam untuk melihat sanad adzan Bilal ke Syekh Hisham. Jangan lihat itu kan adzannya taktil itu. Adzannya taktil, suaranya enak, kadang suaranya juga tinggi gitu. Enggak cepet-cepetan. Ada juga orang adzan tanpa irama, tanpa adzan, tanpa nada itu bicara. Ono sih model ngono. Nah, taktil. Makanya kemarin juga saya bilang orang yang adzan itu tajwidnya yang benar. Contoh, kalau membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, banyak kekeliruan yang annanya dipanjangkan. Ada yang membaca wa asyhadu anna Muhammad, salah total. Kenapa kok salah total? Artinya sudah beda jauh. Kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Tapi kalau panjang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka aku bersaksi sesungguhnya kami adalah Rasulullah. Beda. Hati-hati kalau membaca wa asyhadu anna, itu seharusnya pendek, gak boleh panjang. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nunnya juga digunakan. Tapi kalau jenengan tambahin dawa titik, artinya sudah beda. Yang satunya artinya sesungguhnya, yang satunya artinya sesungguhnya kita, sesungguhnya kami. Loh, beda jauh. Ini apa? Annanya enggak dipanjangin, enggak digunakan. Kalau umpamanya cuma tidak digunakan jadi beda juga. Hati-hati, itu ada gunahnya dan juga pendek, tidak ada alifnya. Termasuk akbar, itu juga saya seringkali melihat masih dikol-kolahkan. Allahu akbar, akbar itu qaf, ya, walaupun kol-kolahnya ya tidak bodoh dengan qaf, tapi tetap kol-kolah dia. Kalau kol-kolah itu kan cuma huruf qaf ya, itu sudah artinya akbar, itu kan menguburkan. Berarti kalau Allahu Akbar, berarti kan Allah menguburkan, menguburno sopo. Padahal itu kaf. Makanya memang untuk adzan juga tetap taktil dan sesuai dengan tajwid. Hati-hati sih adzan. Itu gimana? Hayya 'alal falah itu ha. Tapi seringkali bukan ha.
hayya 'alal falah. Loh, lama di khok balik. Itu juga artinya juga sudah beda jauh. Maka kalau untuk mau adzan, tolong dilihat tajwidnya dan makharijul hurufnya. Termasuk yang fatal tadi itu akbar dengan qalqalah dan wa anna dengan dipanjangkan, itu fatal itu. Fatal itu artinya sudah fatal betul. Oke. Kemudian Allah yatakallama atna al-iqamah. Berarti tidak berbicara di tengah-tengah melakukan iqamah. Kalau jenengan iqamah ojo di sela-sela iqamah itu ngomong. Termasuk jenengan kalau adzan itu ya di tengah-tengah iqamah ojo ngomong. Tapi yo di sini dikatakan amal kalamu atna al-adzani faqad karahahu ta'ifatun min ahli ilmi. Adapun bicara di tengah-tengah adzan, maka sungguh ta'ifah golongan dari ahli ilmi itu memakruhkan, membencinya. Lah kok jenengan pas begitu adzan jenengan baru mandek, baru omong-omongan. Apa ono sing ngono dek kene? Tapi lek umpamane pas adzan baru ndek ngarepe jenengan kate ana wong kejelungup ngono piye? Tapi ya tidak mungkin ya Pak ya, dengan sholat itu. Nah, jadi memang kalau adzan itu ya tartil, ya khusyuk, benar-benar. Wes itu diantara adab-adab etika adzan secara singkat padat, tak ambil poin-poinnya. Ada yang didiskusikan, boleh silakan. Okay. Ketika mendengar adzan kita tahu, bagaimana hukumnya bagi orang yang sedang berjalan. Satu, bagaimana hukumnya bagi orang yang sedang berjalan. Yang ketiga, bagaimana hukumnya adzan pertama. Yang keempat, yang adzan itu harus takbir. Tapi ketika waktu adzan yang takbir belum datang. Oh iya, oke. Tadi ada beberapa pengecualian orang-orang yang boleh tidak menjawab. Hukumnya menjawab adzan itu adalah sunnah, tapi kita berupaya. Lah, pas ketika kita lagi berjalan, sementara kita memang mampu untuk menjawab dan tidak ada halangan, dia dijawab. Ketika kita naik kendaraan, ketika kita memang mampu untuk bisa jawab, ya menjawab saya isoni. Kita mendengar. Tetap berjalan apa berhenti? Tetap berjalan tidak apa-apa, boleh. Weh, kalau mandek kabeh lepas maghrib itu macet itu. Ya, sambil berjalan tidak apa-apa. Sambilan tidak apa-apa. Gitu nggih Pak. Yes. Marunus pertanyaan nomor 3. Apa man sampai lali? Pertanyaane akeh. Oh okay. Pada zaman Nabi itu ada adzan pertama. Ada adzan pertama, terutama pada waktu bulan Ramadan. Lah, adzan pertama itu masyru', sesuatu yang disyariatkan, boleh. Dan ketika kita mungkin jauh dari Rasulullah yang sekarang, kita tetap mengadakan adzan yang pertama, boleh. Tetap boleh. Boleh, tidak apa-apa. Di sini ada adzan pertama, tidak ada ya? Ada. Yang rutin adzan pertama itu di Mergosono itu di Masjid Mujahidin itu rutin tiap hari. Tapi gini, ada jamaah yang protes sama saya. Ustaz, di musola saya, masjid saya itu dekat mepet dengan rumah saya. Lapas begitu adzan itu suaranya dipolkan, volumenya dipolkan, kaget kami Pak, jantung kami langsung. Itu jam 3, waktunya jam 3 adzan suara volumenya dibuaterno, sound systemnya itu kan yang mikir deket mepet dengan rumah kami. Jantung kami koyok wong lagi dia nuna lagi itu gimana? Ya makanya perlu pakai etika juga. Ojo mentang-mentang jam 3 wis tangi maru bengok-bengok. Ya tetap mungkin volumenya juga agak dia juga beda. Tapi tetap masyru' yang namanya adzan 2 kali. Kemudian
Sing nomor 4 adzan itu memang kan taktil, suaranya bagus gitu ya. Lah ternyata sing biasanya taktil, sing biasanya bagus turun teko. Terus kate piye meneh? Kate piye meneh? Lah apa nunggu wong itu? Engko akhirnya adzannya pun juga jadi melah. Sakjane sing salah iku sing terlambat iku mau. Kecuali kalau dia ada uzur syar'i. Sama mirip dengan orang begini. Begitu dia makmum, imame iramane tajwidnya pletot-pletot, muring-muring dia. Ngimami tajwidnya gak bener, tajwid gak bener, tapi dia tekoni telat. Padahal dia pinter ngimami, tapi tekoni telat. Ngono iku sakjane sing salah iku sing dia sing teko telat apa sing ngimami? Ya sing teko telat iku ilokno. Lek saya dikono saya ngomong, lah nyapa awakmu telat? Wis seru lek aku ngimamine elek. Gitu saja juga repot. Kita ini kadang-kala kena penyakit suka ngelok nih tapi gak introspeksi. Ngelok nih uang lagi ngimami elek sementara dia senengani telat. Di kapak nawang menunggu modelnya. Sama dengan orang adzan juga begitu Pak. Wis ngerti deh, iku suaranya api, tartile yo api, tajwidnya api. Tapi senengani telat. Tapi lek ono wong adzani elek. Diilok nih di kapak ngono kuwi. Wis ngono ae Pak, jawaban saya gimana? Nggih. Di tengah-tengah adzan ketut. Oh no, itu tadi sudah saya jawab di sini. Atau pengalaman atau jenengan ini? Nggih. Tadi sudah saya bilang di poin adab. Adzan itu memang seyogyanya orang yang adzan itu tidak hadas, seyogyanya begitu. Tapi ada madhab seperti madhab Imam Ahmad, madhab Imam Hanafi, orang adzan tanpa wudu itu tidak makruh. Kalau Imam Syafi'i tadi gimana? Boleh tapi makruh. Gitu loh Pak. Jadi umpamane jenengan ya ora mungkin begitu ngewentut sik tak wudu dhisik baru disambung adane ya ora mungkin gitu ya. Dalam penggantinya. Itu tidak ada kasus pada zaman Nabi. Umpamane sadan kok wong orang jadi fitnah nanti. Lha iki sing adan wong loro apa piye gitu. Jadi fitnah. Sehingga kita tetap menggunakan ini namanya darurat juga. Tapi lek iso ya diempat dhisik lah. Engkau mariadan entek-entekno wis. Pertanyaane ono. Adzan tengah-tengah adzan itu mati ya. Hah? Waktu adzan di tengah-tengahnya Meninggal. Lha itu terpaksa ya diterusni wae gitu aja. Lain sekedar ngentut di tempat iso. Oh, baik itu aja nggih. Masalah adzan kita bahas. Berarti masalah adzan belum selesai, masih ada beberapa poin berkenaan dengan masalah adzan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.